Nama gue Ajik, umur gue 20 tahun, dan gue masih SMA. Hari ini usia gue genap 20 tahun. Tepatnya gue lahir setelah azan subuh berkumandang di hari Senin tanggal 26 Maret 2001 Masehi, atau bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Sebenarnya gue lebih suka dirayakan menurut kalender Hijriah, tapi karena udah menjadi adat dan budaya kita, yaitu dirayakan menurut kalender Masehi, jadi ya akhirnya gue ikutin juga. Jadi dalam setahun gue merayakan 2 kali perayaan hari kelahiran gue. Merayakan di sini bukan perayaan dengan mewah, akan tetapi hanya dengan doa yang tulus dan juga harapan-harapan yang dilangitkan, itu bagi gue udah bisa disebut sebagai perayaan. Seseorang pernah bilang ke gue pengen balik lagi deh ke masa kecil. Masa dimana gue nangis cuma gara-gara nggak dibeliin permen. Bukan nangis karena masalah percintaan ataupun tuntutan keadaan. Mungkin sebagian orang pernah merasakan ketika dirinya masih kecil, ia pengen segera beranjak dewasa. Dan ketika dirinya dewasa, ia pengen balik lagi ke masa kecil. Masa dimana dia bebas melakukan apapun tanpa memikirkan impact ke depannya. Masa dia bebas tanpa beban pikiran juga. Masa dia bebas bercita-cita ataupun bermimpi yang ia suka. Tapi ya itulah kehidupan. Semuanya pasti akan mengalami perubahan. Salah satunya pola pikir. Di usia yang genap 20 tahun ini merupakan usia peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Tapi sebentar, apa sih pengertian dewasa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa itu ialah sampai umur, akil balik, bukan kanak-kanak atau remaja lagi. Tapi menurut gua, dewasa itu bukan hanya soal umur. Dewasa juga mencakup pola pemikiran. Lu inget nggak? Pas lu masih kecil, ketika lu tanya sama ibu guru, kamu udah gede mau jadi apa? Kamu cita-citanya mau jadi apa? Dengan bangganya, kita menyebutkan profesi-profesi yang pernah kita lihat. Dulu gue pernah ditanya, cita-cita gue. Dan gue jawab, gue pengen jadi pesepak bola. Itu dengan bangganya gue menjawab dengan pengen jadi pesepak bola. Kenapa? Karena gue ngefans banget gitu sama Cristiano Ronaldo. Mulai dari cara mainnya, cara larinya, sampai gaya rambutnya itu semuanya hampir gue tiru. Gue juga pernah punya momen, gue pernah disuruh botak. Cuma gara-gara gue bikin stick rambut gitu tuh, gaya garis rambut gitu di kepala gue buat ngikutin CR7, dan itu lucu sih. Gue juga dulu sempat pernah kepikiran pengen jadi desainer baju gitu. Karena dulu gue anaknya clothingan banget. Gue suka, bahkan gue maunya baju-baju gue harus brand gitu, harus berbrand yang gue suka. Kayak Queen Bear, Dreambird, atau Seventeen Seven, dan para kerabatnya yang desain-desain mereka itu yang gue suka. Tapi akhirnya gue menyadari bahwa gue gak punya bidang di situ. Gambar gue jelek-jelek, dan akhirnya gue gak pede buat ngelanjutin di bidang itu. Dan sekarang, saat kita dalam masa peralihan menuju dewasa, pertanyaan tentang cita-cita merupakan salah satu pertanyaan yang cukup sulit untuk kita jawab. Kenapa? Karena kita mengetahui impian yang dulu saat kecil kita sebut dengan realita dan kapasitas yang ada dalam diri kita saat ini itu berbeda. Tahun ini gue lulus SMA di usia 20 tahun. Menurut gue pribadi, ini adalah tahun yang sulit sekaligus membingungkan. Kenapa sulit? Karena bisa dibilang gue adalah alumni Corona angkatan kedua. 1 tahun lebih gue belajar di rumah, dan jujur gak banyak yang gue paham dari pelajaran sekolah. Dan kenapa membingungkan? Karena gue ngerasa gue udah bosan dan pengen cepet-cepet lulus. Tapi di sisi lain gue bingung, setelah lulus gue mau kemana? Mau jadi apa? Mau kuliah? Apa mau kerja? Tapi hidup terus berjalan. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita dituntut untuk memilih. Memilih apa yang terbaik untuk kehidupan kita selanjutnya. Di 2 dekade ini gue mau berusaha bangun kembali impian-impian gue. Merubah pola pikir gue menjadi lebih bijaksana lagi, menambah wawasan gue tentang banyak hal, mempelajari hobi dan skill baru, menciptakan banyak karya, dan banyak hal lagi. Gue hanya ingin melakukan hal-hal yang gue suka, seperti bikin video kayak gini, ngedit-ngedit video. Dan menurut gue, YouTube adalah wadah terbaik untuk mengekspresikan diri. Karena di sini lu bebas berkreasi gitu. Bagi gue, YouTube juga sarana buat ngebentuk sebuah karakter. Gua yang dulunya susah buat ngomong dan gak pede buat ngomong di depan orang banyak, sekarang ya sedikit-sedikit bisa teratasi semenjak gue sering bikin video dan ngomong sendiri di depan kamera kayak gini. Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah
support gue dengan cara nonton video gue, mensubscribe channel YouTube gue. Tapi jangan berekspektasi gue akan rutin membuat video seminggu sekali, atau sehari sekali, sebulan sekali, atau sebulan 2 kali. Enggak, gue nggak kayak gitu. Gue membuat video hanya ketika gue mau dan gue bisa. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman online gue. Gue juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman gue yang udah mendoakan gue dan mengucapkan selamat ke gue. Terima kasih karena di momen ini gue belajar untuk melatih gue buat nggak berharap lebih yang akhirnya bikin gue sakit hati. Ya gue nggak berharap orang-orang spesial atau kawan-kawan gue ngasih gue kado gitu. Tapi kalau emang niat ngasih ya boleh lewat DM. Ntar gue kasih alamatnya. Itu nggak lucu ya. Oke, pokoknya makasih. Semoga doa baik kalian kembali kepada teman-teman semua, dan juga sehat-sehat selalu buat teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. See you next time.